after Iran's exit from the 2026 World Cup, I led another country. Oman and Indonesia will compete in November with the winner automatically qualifying. A equipa de 89, quando se apresentou no Campeonato do Mundo, registámos, enfim, pelas dificuldades e pelas condicionalismos, só treinámos 8 dias. Lagi-lagi bikin suasana panas dingin. Pengakuan mengejutkan Carlos Queiroz guncang Asia. Federasi Oman dikabarkan lirik Sintayong. FIFA pekan PSSI dan kursi pelatih Indonesia masih kosong. Lantas siapa bergerak lebih cepat? Jangan di-skip, simak selengkapnya berikut ini. Ketegangan tiba-tiba menyusup ke ruang publik Asia setelah sebuah wawancara eksklusif dari pelatih timnas Oman, Carlos Queiroz, mendadak meledak di berbagai platform media internasional. Dalam pernyataan yang terdengar seperti keluhan, pengakuan sekaligus alarm bahaya, Queiroz mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap situasi internal Federasi Sepak Bola Oman yang kini disebut-sebut tengah melakukan evaluasi besar terhadap posisi pelatih. Lebih gila lagi, dari laporan yang berkembang cepat, Federasi Oman dikabarkan mulai melirik sosok yang tak asing di sepak bola Asia Tenggara, mantan pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Nama STY kembali menggema begitu kencang, menciptakan turbulensi bukan hanya di Oman, tetapi juga di Indonesia, Korea Selatan, dan bahkan di meja FIFA. Semua mata tiba-tiba tertuju pada pertanyaan yang sama. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dan siapa yang akan bergerak lebih cepat? Oman atau Indonesia? Situasi menjadi semakin intens setelah informasi dari internal FIFA bocor bahwa perebutan satu tiket terakhir menuju turnamen besar yang akan melibatkan dua negara, yaitu Oman dan Indonesia. Dua negara yang sedang berada di titik persimpangan, dua negara yang kini terguncang oleh isu yang sama, yaitu ketidakpastian di kursi pelatih. Carlos Queiroz, figur yang selama ini dikenal tenang dan stabil, tiba-tiba tampil dalam wawancara dengan nada suara yang terdengar getir. Dalam sebuah rekaman video yang kini viral di media sosial, ia mengatakan, "Saya sudah bekerja keras, saya sudah memberikan rencana jangka panjang, tapi saya tidak tahu mengapa federasi mulai ragu. Dan membicarakan nama lain saat kami menghadapi masa kritis ini, itu tidak menghormati pekerjaan saya." Tak berhenti sampai di situ. Queiroz kemudian menyebut nama Sintayong secara langsung, sesuatu yang membuat publik terbelalak. Jika mereka ingin membawa Sintayong, maka mereka harus jujur kepada saya sejak awal. Tapi yang membuat saya lebih kecewa adalah waktu. Mengapa isu ini muncul ketika FIFA sudah mengumumkan bahwa Oman akan menghadapi Indonesia untuk memperebutkan satu tiket terakhir? Saya tidak bisa berpura-pura tidak kecewa. Kata kecewa diulang berkali-kali, dan dari ekspresinya, warganet tak butuh detik lebih lama untuk menyimpulkan, Queiroz sedang marah, Queiroz sedang merasa dikhianati, dan Queiroz sedang menyampaikan pesan yang sangat jelas kepada Federasi Oman. Publik pun langsung heboh. Dalam hitungan jam, pernyataan itu menyebar seperti angin badai. Tagar hashtag Queiroz out dan hashtag STY2Oman tiba-tiba merangkak naik di media sosial Timur Tengah. Di Korea Selatan, berita tentang STY kembali viral. Bahkan beberapa media lokal mulai memuat judul provokatif seperti pelatih kebanggaan Korea diperebutkan dua negara Asia. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Inilah bagian yang membuat situasi menjadi semakin panas. Sejak mundurnya pelatih sebelumnya, kursi pelatih timnas Indonesia masih kosong. Pemain menunggu, staf pelatih menunggu, publik menunggu, dan yang paling ketat diperhatikan, PSSI juga menunggu. Yang membuat situasi semakin pelik adalah laporan bahwa Presiden FIFA menegaskan kepada PSSI untuk segera memanggil kembali Sintayong sebelum laga penentu melawan Oman digelar bulan November. Ya, FIFA ikut turun tangan. Konon permintaan itu bukan tanpa alasan. FIFA menilai bahwa Indonesia berada dalam performa terbaik era modernnya di bawah STY, dan pertandingan perebutan tiket terakhir akan lebih kompetitif, lebih kualitas, dan lebih layak ditonton jika Indonesia kembali berada dalam komando STY. Ini bukan hanya tentang kompetisi, tetapi juga tentang kualitas tayangan global, nilai komersial, dan partisipasi penonton internasional. Namun apa daya, STY kini masuk ke radar Oman. Dan rumor itu bukan sekedar rumor. Lalu apa reaksi Ketua Umum PSSI Erick Thohir?
Sampai berita ini ditulis belum ada pernyataan resmi. Hanya bisikan, hanya rumor dari orang dalam, hanya potongan percakapan yang terdengar di lorong gedung PSSI. Namun satu kalimat yang banyak dilaporkan oleh jurnalis menjadi pusat perhatian. Kita harus bergerak sangat cepat. Sangat cepat, karena rumor dari Oman mengatakan bahwa federasi mereka sudah bersiap mengirim perwakilan untuk bertemu STY. Bahkan beberapa laporan menyebut pembicaraan awal sudah dilakukan melalui pihak ketiga. Apakah Indonesia terlambat? Situasi ini benar-benar menjadi teka-teki besar. Ada yang menyebut PSSI terlalu lambat, ada yang menyebut PSSI sengaja berhati-hati. Atau bisa juga ada yang diduga sebenarnya PSSI sudah melakukan pendekatan, tetapi STY sedang mempertimbangkan opsi yang lebih besar, atau lebih menguntungkan, atau lebih stabil. Banyak tanda tanya, dan semua tanda tanya itu mengarah ke satu orang, Shin Tae-yong. Namun bukan hanya posisi STY yang jadi isu. Pernyataan Carlos Queiroz membuat banyak orang mulai mempertanyakan arah Federasi Oman. Benarkah mereka ingin mengganti pelatih ketika pertandingan penentu tinggal menghitung minggu? Benarkah mereka akan mengambil resiko sebesar itu? Beberapa analis sepak bola menyebut langkah Oman sebagai langkah nekat. Beberapa menyebutnya sebagai strategi. Namun sebagian besar masih kebingungan. Mengapa harus STY? Mengapa ketika STY masih belum ada kontrak dengan Indonesia? Mengapa dalam waktu yang sama ketika FIFA meminta PSSI bergerak cepat? Apakah ini kebetulan atau ada orang besar yang mengatur? Di media sosial, berbagai negara mulai membahas hal ini. Bahkan di Korea Selatan, netizen memperebutkan ruang komentar untuk membahas kemungkinan STY kembali melatih tim nasional mana. Jika dia melatih Oman atau Indonesia, itu akan menjadi headline besar, tulis salah satu akun populer. Di Indonesia, kekhawatiran publik semakin terasa. Bagaimana tidak, STY sudah terlanjur menjadi ikon, menjadi simbol kebangkitan sepak bola nasional. Melepaskan STY seperti melepaskan peluang besar yang sudah di depan mata. Lalu pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar siap kehilangan STY? Karena jika Oman bergerak lebih dulu dan STY menerima, maka Indonesia tidak hanya kehilangan pelatih terbaiknya, tetapi juga harus menghadapi STY sebagai lawan di laga penentu tiket terakhir. Bayangkan, Indonesia melawan Oman yang dilatih oleh Shin Tae-yong. Apa tidak terasa seperti mimpi paling absurd? Belum lagi rumor yang menyebut kontrak yang ditawarkan Oman katanya 2 kali lebih besar. Bahkan ada yang menyebut STY akan diberi wewenang penuh seperti ketika pertama kali melatih Korea Selatan. Di sisi lain, dari sumber internal FIFA, tekanan terhadap PSSI kini semakin besar. FIFA sudah 2 kali mengirimkan pemberitahuan bahwa Indonesia harus segera memiliki pelatih tetap sebelum laga internasional penting dimulai. FIFA bahkan disebut tidak terlalu memperhatikan siapa pelatihnya, namun nama Shin Tae-yong tetap disebut sebagai opsi terbaik. Lalu kenapa PSSI belum bergerak? Apakah mereka sebenarnya sedang menunggu STY menghubungi lebih dulu? Apakah mereka sedang menunggu lampu hijau dari pemerintah? Atau apakah ada kandidat lain yang diam-diam sedang dikontak? Ini semua semakin menjadi misteri besar. Sementara itu, Carlos Queiroz terus menjadi pusat perhatian. Setelah video awalnya viral, ia kembali muncul dalam konferensi pers dan mengatakan, "Saya tidak bisa menyembunyikan rasa kekecewaan saya. Ini bukan hanya tentang posisi saya, tetapi tentang masa depan tim ini. Jika federasi benar-benar ingin mengganti pelatih sekarang, saya rasa itu keputusan yang sangat beresiko. Dan jika Shin Tae-yong benar-benar dipertimbangkan, saya berharap federasi siap menghadapi konsekuensinya." Ucapan itu semakin mempertegas bahwa ada badai besar yang sedang terjadi di dalam tubuh Federasi Oman. Para jurnalis menyebut suasana di markas mereka seperti tegang, dingin, dan saling curiga. Bagaimana tidak? Ada isu yang menyebut Queiroz sudah disiapkan pintu keluar. Namun di sisi lain, beberapa petinggi federasi masih ingin mempertahankannya. Namun nama STY terlalu kuat, terlalu besar, terlalu menggiurkan. Bagaimana jika STY menerima tawaran Oman? Itu pertanyaan yang paling sering muncul di Indonesia hari ini, dan jawaban yang muncul di berbagai forum cukup mengerikan. Indonesia akan kehilangan momentum, kehilangan arah, dan yang lebih buruknya lagi, kehilangan sosok yang sudah dipercaya publik. Bahkan beberapa fans menyebut, Indonesia tanpa STY seperti mobil tanpa arah, bisa jalan tapi tidak tahu kemana. Namun yang membuat situasi ini benar-benar gila adalah waktu. Pertandingan penentu akan dimulai bulan November, yang artinya hanya tersisa hitungan minggu. Indonesia butuh pelatih, Oman butuh kejelasan, STY berada di tengah pusaran Queiroz, sedang kecewa besar, FIFA sedang menekan PSSI. Publik sedang gelisah, dan dari semua pertanyaan yang belum terjawab, muncul pertanyaan paling besar dari semuanya. Siapa yang akan menghubungi STY lebih dulu, Oman atau Indonesia?
Apakah Erick Thohir akan bergerak cepat memenuhi tekanan FIFA? Atau justru Oman akan memanfaatkan kekosongan kursi pelatih Indonesia untuk mengamankan STY lebih dulu? Apakah STY akan kembali ke Indonesia? Ataukah ia akan menerima tawaran Oman yang katanya jauh lebih besar? Apakah Carlos Queiroz akan bertahan? Ataukah ia sudah memutuskan untuk pergi? Siapa sebenarnya yang sedang bermain dalam bayang-bayang keputusan ini? Sayangnya belum ada jawaban. Yang ada hanya keheningan, tanda tanya besar, dan waktu yang terus berjalan menuju laga penentu yang sangat krusial bagi dua negara. Dan sekarang, satu hal pasti, segalanya bisa berubah kapan saja. Pertanyaannya, siapa yang paling siap menghadapi perubahan itu? Dan disinilah tegangnya situasi Asia hari ini. Apakah Indonesia akan kembali memanggil pelatih yang membawa mereka bangkit? Apakah Oman akan mengganti pelatih di saat genting? Dan apakah keputusan itu akan menjadi awal dari kemenangan atau bencana? Semua masih misteri, dan waktu hampir habis.